Mereka sendiri aja bahas agama Islam, padahal mantan Islam, murtadin, tapi bahas agama Islam, bertolak belakang semua sifat-sifatnya. Dan masih banyak lagi. Ada yang dites Al-Quran, ada yang dites Al-Quran bacaannya ngawur semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, balik lagi bersama saya dan Fatih 1453. Tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat. Tentu bagi mereka yang mau berpikir. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami dan tim Ngaji Cerdas kembali mengunjungi, Masya Allah, narasumber ya, yaitu memang sudah pernah kami wawancari, dan beliau adalah Mas Mario. Assalamualaikum Mas Mario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Allahu Akbar, baik sekali. Alhamdulillah sehat. Allahu Akbar, Masya Allah. Sehat sekali, Mas Adam Pati. Mudah-mudahan selalu disehatkan sama Allah ya. Nanti izin nih Mas Mario, kita mau bincang-bincang sama Mas Mario. Iya. Tentunya tentang terkait dengan hal yang menjadi tradisi tahunan itu ya. Yaitu tanggal 14 Februari gitu ya. Itu tema utamanya. Tapi sambil ngobrol santai ya Mas Mario ya, bagaimana nanti tanggapannya. Dulu juga mungkin pernah kali melakukan Iya, kegiatan pastilah. itu ya. Kayak semua, karena kan kita mantan ini ya, mantan Katolik, jadi pernah untuk melakukan. Nah, bagaimana nanti tanggapannya dan pengalamannya bagaimana? Nanti insya Allah ada ibrohnya juga buat sahabat semua, sehingga bisa menguatkan kita bersama dalam segi keimanan. Nah, sebelum ke Mas Mario, bagi sahabat Ngaji Cerdas yang belum mendukung channel ini dengan cara subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian like. Juga jangan lupa di-share link-link dari video Ngaji Cerdas. Kemudian juga jangan lupa jika ingin mendukung dakwah Ngaji Cerdas, maka sahabat bisa membeli beberapa produk yang sudah kami sediakan, linknya di bawah. Nanti di sana ada kurmanya ada ajwad, ada sukari, dan Masya Allah, pernah ngerasain kurmanya ya? Luar biasa, enak sekali. Kalau ya? bisa malah jualan air zam-zam aja dong. Masya Allah, insya Allah. Ada juga sih, cuman belum terproduk aja. Nah, ini nanti bagi sahabat Ngaji Cerdas yang ingin membeli beberapa produk, silakan klik linknya. Lalu kemudian nanti insya Allah dari sebagian hasil dari penjualan itu, dari produsennya itu diperuntukkan untuk wakaf pendidikan sekolah Islam. Jadi selain sahabat dapat produknya, juga sahabat ikut berkontribusi untuk wakaf dalam pendidikan sekolah Islam. Jadi gitu. Nah, langsung ke Mas Mario nih. Mas Mario, kemarin kita wawancara udah hampir sebulan yang lalu ya, kalau nggak salah ya. Itu yang nonton udah hampir 1,5 juta nih Mas Mario. Nah, waktu itu keluarga nonton nggak? Gimana tanggapannya keluarga? Keluarga nonton, nonton. Papa Mama ya, ada Papa Mama nonton. Lalu berkomentar Papa Mama, katanya jangan Papa Mama saya agamanya Buddha. Papa Mama saya bilang kamu jangan membahas perbandingan agama terus dan lain-lain dan sebagainya. Kalau kamu beragama Islam cukuplah pribadi kamu saja yang tahu. Loh, kan saya bilang saya akan membagikan orang lain dan membagikan pengalaman saya ke orang lain supaya orang tersebut mencerdaskan. Ya nggak masalah dong. Ya udahlah, terserah kamu, dan ujung-ujungnya cuma begitu doang. Ujung-ujungnya kata-kata, nggak masalah, diintimidasi, dihina, nggak masalah. Saya bukan sombong ya.
Di Islam ini agama yang paling banyak ketambahan mu'alaf baru, dan akan lihat sendirilah mana yang sebenarnya bodoh, mana yang sebenarnya goblok, dan mana yang sebenarnya pintar itu sendiri. Di Islam ini sangat banyak sekali orang mu'alaf, bahkan secara persentase paling banyak orang ketambahan mu'alaf. Agama-agama yang tidak ada peminatnya, nggak ada sama sekali. Kristen lah contohnya, Katolik, saya mantan Katolik, 95%, hanya 5% yang murtad orang pindah ke Kristen di seluruh dunia. Bahkan di Eropa sana, di Amerika sana, itu mayoritas itu Katolik semua, negara-negara Katolik, tapi tidak ada nyatanya. Saya bahkan udah pernah ke negara yang murtad ini, yang satu ini, Filipina, yaitu di sana miskin, negaranya lebih parah dari Indonesia, bahkan di sana. Bahkan negaranya jauh lebih kaya Indonesia, lebih pintar lagi orang Indonesia secara keseluruhan itu sendiri, yang beragama mayoritas Islam. Di Kristen sana, negara yang paling kuat agama Kristennya, itu negara yang meninggalkan Kristen berarti tidak cerdas. Banyak sekali. Di statistik, bisa lihat di internet lah, kalau Mas Adam mau lihat. Siap. Untuk membuka diri saja. Cobalah, dan lain-lain sebagainya. Saya udah keliling sampai 11 provinsi di Indonesia dan 7 negara di luar negeri. Yang lain-lain cobalah, semisal kayak Vietnam dan lain sebagainya, dulu agama Buddha dan lain sebagainya. Sekarang udah nggak mau dibilang agama Buddha lagi, sekarang malah jadi ateis, karena memang kecerdasannya itu udah memadai. Semakin lama semakin masyarakat dunia dan Kristen atau Katolik ini tidak bisa menjawab tantangan yang diberikan oleh zaman sekarang, yaitu teknologi itu sendiri, kemajuan iptek itu sendiri. Dan Rasulullah udah pernah bersabda, nanti di akhir zaman Yesus akan datang, betul. Tapi mayoritas orang Katolik, beberapa lah orang Katolik, nggak mayoritas sih, maksudnya sebagian orang Katolik yang ada di dunia menganggap bahwa Yesus itu akhir zaman itu hanya bisa membunuh Dajjal saja. Padahal bukan itu. Padahal di Al-Quran diterangkan bukan hanya membunuh Dajjal saja, dia nggak disalib, membunuh babi, dan menghancurkan alkohol. Berarti alkohol dan babi jelas haram, jelas ajaran semua nabi. Itu nanti akan jadi umat Islam semua, karena memang agama satu-satunya yang hak itu hanyalah agama Islam. Sesuai dengan di Al-Quran, inna dina indallahil Islam. Masya Allah. Masya Allah. Berarti udah nonton. Ada agama yang lain selain agama Islam. Oke, Mas Agama Mario. semua nabi dan rasul hanyalah Islam saja. Gitulah Mas Adam. Oke, berarti keluarga nonton terus, tapi ada yang marah, ada yang enggak gitu ya. Tapi mudah-mudahan jadi asbab hidayah buat keluarga ya. Iya. Ya, mudah-mudahan mau membuka diri untuk memeluk Islam. Iya. Mas, Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Baik, Mas Mario, banyak juga kemarin yang komentar juga sudah berapa lama autis gitu ya. Karena kita kemarin naruh judulnya ada kata-kata autismenya. Jadi Mas Mario nggak masalah tapi kan ya. Nggak masalah, malah saya luar biasa sekali. Malah saya ingin menunjukkan, bahkan bukan menunjukkan maksudnya ya. Jujur ya, supaya ingin jujur dan ingin ya. terbuka, karena umat Islam ini terbuka, sangat terbuka. Oke, nggak apa adanya. Apa adanya. Nggak yang cobalah kalau misal di agama Katolik dan lain sebagainya, pernah nonton Bantri Channel atau dan lain sebagainya nggak, atau Tasik Ngaji, ya, pasti pernah nonton. Katanya pernah nonton Tasik Ngaji dan lain sebagainya. Itu semua judul videonya itu berlebihan, semua pamernya luar biasa. Ada yang saya mantan apalah Islam lah, tapi khilafah lah, ada di pesan, ada ini satu orang cowok murtadin orang Medan namanya Muhammad Al-Hamidi siapa gitu, pokoknya ada orang Medan ini sangat luar biasa berbohong sekali. Dia bilang katanya saya 2 tahun 8 bulan. Saya 8 bulan di pesantren, tapi saya udah jadi khalifah banget. Dia bilang kiai muda. Ini gimana coba caranya? Kiai muda jadi khalifah 2 tahun yang berselang, saya ada di khilafah, saya memimpin umat Islam. Saya akan tantang Ustadz Abdul Somad, saya akan tantang seluruh umat Islam di seluruh dunia katanya. Tantang katanya santriwan dan santriwati di seluruh dunia, katanya seluruh Indonesia lah. Katanya saya punya pesan buat mu'alaf dan murtadin, katanya pendeta-pendeta lah yang jago-jago lah, kayak Utiwati Mena, terus satu lagi pendeta Manibulu apa bukan? Kan pendeta yang satunya lagi tuh Hendritan dan lain sebagainya lah, yang siapa lagi lah, pokoknya lah
yang lain-lain sebagainya memang pakar lah, Gilbert Lumoindong dan lain sebagainya. Dulu saya juga kenal sama Gilbert Lumoindong, luar biasa sekali. Ini kecerdasannya, dia masih semoga dapat hidayah semua. Amin, mungkin amin. aja bisa dapat hidayah untuk masuk agama Islam. Berarti Tapi clear, ya? ini tunggu, Oke. tapi dia mengaku-ngaku saya mantan khilafah, kayak udah jadi khalifah dan lain sebagainya. Dia aja nggak ngerti khalifah dan khilafah itu perbedaannya seperti apa. Hanya 2 tahun 8 bulan jadi pesantren, di pesantren. Terus habis itu saya mau menantang semuanya Ustadz Abdul Somad katanya yang paling ini, dan semuanya untuk murtadin, mu'alaf dan murtadin katanya kalau bisa katanya Anda katanya nggak boleh bahas-bahas agama lama, katanya cukuplah di agama baru. Loh, mereka sendiri aja bahas agama Islam, padahal mantan Islam, murtadin, tapi bahas agama Islam, bertolak belakang semua sifat-sifatnya. Dan masih banyak lagi, ada yang dites Al-Quran, ada yang dites Al-Quran bacaannya ngawur semuanya, bacaannya. Ada yang satunya lagi, cewek mengaku-ngaku lah, katanya mantan Islam fanatik, tapi menikah dengan beda agama dan lain sebagainya. Boleh, tapi menikah dengan beda agama. Saya pelacur, saya pemakai narkoba, saya pelacur dan lain sebagainya. Saya ingin masuk Kristen. Ya, baik. Ya karena nggak ada. Cobalah satu murtadin aja lah yang bisa tunjukkan lah. Saya mantan Islam, saya masuk agama Kristen atau Katolik, kekristenan itu sendiri. Kalau memang misalnya saya masuk Kristen karena kebenaran agama Kristen, tidak ada. Paling-palingnya begitu-gitu semua, ngaku-ngaku saja. Yang namanya orang goblok, karena orang goblok itu biasanya pamer biasanya. Kalau orang semakin pintar itu tidak ada, jarang sekali yang pamer. Jauh berbeda. Mu'alaf begitu. Semua lah, dan Islam lah, apalagi umat Islam yang secara keseluruhan dari lahir ini nggak banyak yang pamer, jarang sekali yang pamer. Rendah hatinya luar biasa. Inilah berarti agama Islam. Terbuka ya, maksudnya nggak ada yang tutup-tutupin bahwa antum benar-benar adalah orang yang memiliki autis gitu ya, maksudnya. Dan itu bukan suatu kekurangan, tapi itu harusnya menjadi sebuah ibroh juga buat sahabat ngaji cerdas gitu ya. Nah, Mas Mario, ke pokok pembahasan. Nah, ini kan menarik nih. 2 hari lagi apa 3 hari lagi gitu ya? Iya. Tanggal 14 Februari. Kita pengen minta tanggapan Mas Mario nih tentang hari Valentine Day. Banyak yang bilang bahwa Valentine Day itu adalah hari romantisan gitu ya. Hari cinta kayak gitu. Nah, mungkin kalau kita mandangnya dulu gitu ya, karena kita kan dulu kan mualaf ya, dulu kan agamanya Kristen gitu. Nah, Mas Mario, boleh nggak cerita dari sebelum masuk Islam melihat Valentine Day ini kayak gimana waktu itu? Saya dulu jujur, di Kristen dulu, Katolik dulu, luar biasa dosa-dosa saya. Saya dulu pemabok, peminuman keras, makan babi, dan sekira umur 5 tahun, 6 tahun, saya dulu udah nonton. Orang tua saya sangat bebas, tidak pernah ngajarin agama sedikit pun. Agama Buddha, tapi orang tua saya pergi kemana-mana semuanya dan lain sebagainya. Pergi sibuk kerja, sibuk berbisnis dan lain sebagainya. Saya ditinggalin. Saya ditegur sama papa saya waktu dulu. Sampai saya ditegur sama papa mama saya waktu dulu bahwa kamu jangan melakukan seperti itu lagi dan lain-lain sebagainya. Terus berselang waktu kemudian saya SMP, saya SMA dulu. Bahkan pernah nggak naik kelas sampai 2 kali nggak naik kelas, mengulang kelas 5 dan kelas 10. Kelas 5 dan kelas 10 ini dulu saya mabok tuh setiap hari, nggak pernah ini, jarang belajar dan lain sebagainya. Setiap hari belajar, nggak pernah belajar, jarang sekali belajar. Saya dulu mabok dan lain sebagainya. Saya dulu kerjanya cuma main game online dan juga sebagainya. Saya akhirnya nggak naik kelas dan lain sebagainya. 2 kali saya nggak naik kelas 5 SD dan kelas 1 SMA. Saya nggak naik kelas. Ketika itu, waktu dulu aku dibaptis tahun 2011. Dulu saya belum ada agama, waktu dulu belum ngerti agama. Sampai akhirnya tahun 2011, saya pindah dari sekolah Protestan di SMP karena saya autisme ini, dan saya bodoh waktu dulu. IQ-nya masih sangat rendah dan tidak memadai lah. Akhirnya tuh saya tidak bisa sekolah di Penabur, dan akhirnya saya pindah ke waktu itu sekolah SMP, waktu itu Katolik Santa Maria Fatimah itu sendiri di Jatinegara. SMP saya sekolah,
Saya dahulu masuk Kristen, dipikir enak dan lain sebagainya lah, Katolik lah dan lain sebagainya. Dulu saya ikut misa dan lain sebagainya, ikut Valentine juga sampai SMA. Iya. Beranjak makin kesini, lama kelamaan saya tidak nyaman. Ada tanda-tanda hidayah dari agama Islam itu sendiri sejak saya SMA. Saya beli buku Islam dan lain sebagainya. Waktu dulu saya belum terlalu tertarik sama agama Islam, mempelajari sedikit-sedikit. Dan saya pikir kasih sayang lah dan lain sebagainya lah. Ternyata itu semua palsu. Ternyata setelah saya lihat sejarahnya sendiri, Valentine itu sejarahnya itu pemerkosaan, perzinahan, perbudakan bahkan. Sampai akhirnya diazab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung Vesuvius yang di Roma itu meledak, semuanya meletus dan orang semua pada meninggal semuanya. Dan akhirnya yang tidak ada yang berhasil dan selamat dan akhirnya mati semua. Kalaupun ada yang berhasil dan selamat itu meninggal pada akhirnya juga mati semua. Ketimpa dan diazab dengan sangat pedih akhirnya. Karena perzinahan ada di mana-mana, LGBT, buahan lain-lain sebagainya ada di mana-mana. Ini ceritanya mengenaskan sekali. Katanya hari kasih sayang, tapi bohong itu semua. Ketika saya baca sejarahnya itu sendiri. Berarti harusnya kalau sekarang sudah seorang Muslim, harusnya nggak boleh ya untuk apa namanya merayakan hari itu kemudian ikut-ikutan gitu ya, Mas Maria. Kalau masih ada yang boleh gimana? Masih ada yang ngelakuin nih, gimana tanggapannya nih? Tergantung dari umat siapa dulu. Kalau umat Katolik yang melakukan, ya itu terserah, itu agama mereka lah. Muhammadiyadin, kita cuma tugasnya berdakwah dan tidak memaksa. Kalau umat Islam yang melakukan itu sangat-sangat dilarang. Jelas tidak boleh. Dalam agama Islam tidak boleh sama sekali. Harus tahu dulu sejarahnya itu seperti apa dan lain sebagainya. Seperti pembahasan kemarin yang saya sudah bahas di WA kemarin. Jadi Mas Mario ini by the way sahabat ngaji cerdas, dia ini WA saya gitu ya pas sebelum pembahasan tentang kita mau ngomongin Valentine nih ya. Mas Mario ini WA panjang banget ya. Masya Allah. Di situ Mas Mario kesimpulannya adalah kalau kita sudah menjadi seorang Muslim maka nggak boleh untuk berdua-duaan, bahkan jangankan merayakan Valentine Day ya gitu ya. Berdua sama perempuan aja nggak boleh, Mas Maria. Ini sangat jauh beda sama agama yang dulu, bener nggak? Benar. Bahkan saya masuk ke gereja, bahkan di gereja dulu. Dulu saya gerejanya dekat rumah dulu gerejanya. Setiap hari nyanyi terus aja, mabok-mabokan setiap hari. Hampir setiap hari minum anggur merah terus. Apalagi kalau perjanjian mau misa atau mau doa rosario itu sendiri, atau mau perjamuan kudus itu ekaristi itu sendiri. Selalu minumannya beralkohol semua. Ya karena ajaran agama mereka itu ajaran agama Paulus, bukan ajaran Yesus itu sendiri. Dan sekolah, dulu saya masuk SD, TK sampai SMA, dulu saya TK sekolah Katolik, SD sekolah Protestan, sekolah penabur juga bahkan malahan. SMP sekolah Santa Maria Fatimah, SMA saya sekolah Katolik Berkat. Sekarang kini sekolahnya mengenaskan semua sekarang. Bisa Mas Adam cek, saya udah sering lewat situ, bahkan jalan-jalan kemana-mana, nggak ada sama sekali yang muridnya tuh banyak, bahkan tutup semua sekarang karena orang tersebut itu yang sekarang itu dari semua orang yang ada di Indonesia itu cerdas-cerdas sekarang, cerdas-cerdas. Apalagi mualaf ya. Apalagi nggak usah mualaf deh, Islam dari lahir pun apalagi cerdas-cerdas semuanya. Orang yang dari Katolik sana udah banyak yang tahu. Kini sekarang udah mempelajari Islam, bahkan teman-teman saya yang alumni SMP dulu udah ada yang masuk agama Islam, udah ada yang SMA udah masuk agama Islam. Allahu Akbar. Ada 2 orang masuk agama Islam, 1 cowok 1 cewek. Sekolah di situ nggak pernah bisa menjadikan akhlak yang baik itu sendiri. Ada yang Islam dari lahir cuman 1 orang doang yang sekolah di situ. Semuanya 99%, sekian persen Kristen semuanya, Katolik semuanya. Kerjaannya cuma nyanyi-nyanyi dan lain-lain sebagainya. Nggak ada satupun. Nggak ada satupun yang rame lah murid-muridnya. Sedangkan sekolah Islam itu sendiri sekarang ramenya minta ampun. Corona begini aja bisa menerima murid yang sangat banyak. Kalau nggak percaya ada buktinya di internet. Kalau masih nggak percaya juga ada buktinya di video Ustadz Suharsono. Ini luar biasa, Ustadz Jawa Timur ini. Islam dari lahir ini sangat luar biasa di channelnya LSIP ya, atau channelnya LSIP itu singkatan Lembaga Pusat Studi dan Peradaban Islam itu sendiri, atau Islam, atau satu lagi kanal analisis atau channelnya Ulil Albab Media. Masya Allah. Bisa lihat semua, follow aja.
subscribe aja channelnya. Ini luar biasa sekali. Membahas bagaimana agama mereka itu bisa mau berkembang. Sedangkan agama apapun yang berkembang dari penjajahan dan sejarahnya dan sebagainya pasti nggak akan tahan lama. Pasti nggak akan tahan lama. Agama apapun yang disebarkan dengan cara kedamaian dan sebagainya pasti akan tahan lama. Nanti ini imam Katolik atau Ortodoks itu sendiri yang di Rusia bilang katanya masa depan agama adalah agama Islam. Hanyalah agama Islam. Agama lain nggak bisa berkembang. Oke, berarti poinnya adalah Mas Mario bilang bahwa ya apa namanya Islam itu sangat perfect gitu untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Jauh sekali beda sama agama yang dulu gitu ya Mas Mario. Kalau agama dulu saya juga mungkin merasakan bagaimana kita berinteraksi dengan lawan jenis. Saya juga pernah pacaran Oke, sama tapi orang itu kan Katolik. masa lalu ya. Iya. Itu kan dulu ya Mas Iya. Mario. Nah, Kini sekarang saya dapat orang Islam yang jauh lebih cantik. Masya Jauh. Allah. Mau ta'arufan ya? Mau ta'arufan, bahkan Masya udah Allah. sampai ta'arufan. Masya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Nanti akan datang, nanti ini pameran, nanti ini nggak lama lagi di Mall Kelapa Gading. Baik. Mau ke rumah saya nanti. mau nikah. Mau nikah nanti, belum tahu sampai kapan akan menikah, tapi udah lagi proses lah akan menuju ke situ. Baiknya luar biasa. Masya Allah. Jadi itu, Masya Allah ini ya. Nggak ada apa, ibadah sama sekali di Katolik dulu. Di Islam banyak, hampir baik. semua ibadah. Nah ini contohnya nih sahabat ngaji cerdas bahwa Mas Mario dari dulunya gampang banget berinteraksi sama perempuan. Nah sekarang beliau ini mau lebih spesial lagi karena sudah Muslim, yaitu pengen ta'arufan gitu ya. Dan itulah konsep Islam bahwa ya Islam itu memuliakan perempuan gitu ya. Bahkan ketika Islam turun pun di Mekah, Mas Mario, itu dia memuliakan wanita. Dulu wanita itu mohon maaf seperti tidak ada nilainya gitu ya. Tapi ketika Islam datang malah dimuliakan wanita itu sendiri gitu ya. Zaman dulu nikah sampai 100 nggak masalah gitu ya. Maka Jangankan begitu, Ya. Nabi Sulaiman nikah sampai 1000. baik. Nah, Bahkan istrinya saja. Nah, maka dari situ Valentine Days ya yang katanya hari kasih sayang ya itu semuanya bullshit gitu ya maksudnya gitu ya. Iya. Kalau emang kasih sayang harusnya dibuktikan dengan akad nikah gitu ya, komitmen. Kalau hanya sekedar pacaran kemudian kasih coklat gitu ya, buat apa ya maksudnya? Nah, gimana nih? Terus kemudian Mas Mario, ada orang Muslim juga nih, mungkin bukan orang Muslim ya, tapi mungkin dia belum mengerti gitu bahwa hari Valentine Day, hari Valentine itu dilarang ya dalam agama. Nah, mau pesan-pesan apa nih kira-kira? Buat Islam kalau bisa jangan merayakan, jangan ucapkan kasih selamat. Bantulah sebisa mungkin dengan tindakan, bukan ucapan selamat. Bantulah dengan tindakan, bantulah dengan perbaikan. Ustadz Kainama pernah bilang kalau kamu mau sayangin sama dia, jangan rayakan hari raya Valentine atau Natal atau Paskah dan lain sebagainya atau Valentine semisalnya. Kasihlah hadiah sebisa mungkin. Nggak harus Valentine Day ya? Nggak harus Valentine Day, setiap saat, setiap waktu. Masya Allah. Dan harusnya kasih hadiah itu yang nggak harus hari dikhususkan harinya ya Mas. Iya. Maksudnya, harusnya juga orang tua juga dikasih hadiah setiap hari. Itu kan lebih penting daripada ngasih Iya. ke lawan jenisnya Mas Mario. Iya. Ya. Jadi mungkin dari pengalaman Mas Mario seperti itu ya Mas Mario ya, menanggapi tentang hari Valentine Days. Jadi kalau ada misalnya teman-teman di luar sana yang masih menjalankan gitu ya, ya harusnya nggak usah gitu ya, nggak perlu juga, dan terlebih dari itu haram juga hukumnya gitu ya, karena kan menyerupai kaum kafir ya. Iya. Kebiasaan orang kafir kan. Nabi juga bersabda ya dalam sebuah, Nabi juga bilang dalam hadisnya mantas syabbahu biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti tradisi agama orang lain, orang kafir gitu ya, maka dia menjadi bagian daripada kaum itu. Nah, bener nggak Mas Mario ya? Jadi sekarang Mas Mario ini udah pengen ta'aruf ya, pengen menikah gitu ya. Masya Allah. Nah, ada lagi nggak misalnya pengen disampaikan untuk sahabat ngaji cerdas? Untuk umat Katolik, Ya, orang Kristen dan lain-lain sebagainya, khususnya Kristen lah. Dan ada yang agama yang lain, tapi kita khusus buat Kristen lah, karena saya mantan Katolik lah, tidak terlalu urus agama yang luar-luar lah, yang lain ya. Agama Katolik, kalau bisa masuk lah ke, mudah-mudahan masuk agama Islam. Kalau bisa ditonton ini sama pendeta-pendeta murtadin kayak Ozus Manubulu, semisal Saifuddin Ibrahim dan lain sebagainya. Dan untuk yang munafik lah dan lain sebagainya lah.
Abu Janda, Ade Armando, dan lain-lain sebagainya. Kalau bisa Anda mempelajari agama Islam dan mengenal Islam itu seperti apa, apalagi untuk orang yang dan untuk orang yang mutadin lainnya tuh kayak pendeta Risuli Lubis dan lain sebagainya lah. Ya cuman lucu aja lah nonton-nonton seperti itulah. Supaya bisa masuk agama Islam dan kembali kepada agama Islam itu sendiri. Amin, amin. Dan semoga untuk yang lain-lain yang Kristen dari lahir dan lain sebagainya, semoga lah mereka masuk agama Islam, mudah-mudahan masuk agama Islam, karena ikutilah Yesus, yaitu Yesus hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Yesus mengajarkan syahadat dan mengikuti Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya, dan tidak minuman keras dan tidak makan babi dan lain sebagainya. Itu saja. Itu untuk mudah-mudahan menjadi seorang muslim ya. Iya. Doanya gitu ya. Terkhusus lagi orang tua Mas Mario juga. Semua terkhusus buat keluarga, hampir semua keluarganya saya. Orang tua saya juga ya. Iya. Doain juga. Emang orang tuanya belum Islam? Belum. Doain ya. Kan mudah-mudahan supaya dapat hidayah ya. Kan biar senang ya. Mau nggak masuk surga? Harus. Insya Allah, Allahu Akbar. Mau ngajak orang tua gitu ya semuanya ya. Ya kalau masuk surga insya Allah kita bareng-bareng ya. Iya. Ya. Mudah-mudahan. Baik, sahabat ngaji cerdas, mungkin itu tanggapan Mas Mario dan kami gitu ya terhadap hari yang dimana perayaan setahun sekali ini ya yang disebut dengan Valentine Days gitu ya. Mudah-mudahan dari pembahasan tadi harusnya ada hikmahnya buat sahabat sekalian gitu ya Mas Maria, dan juga menguatkan kita untuk tidak mengikuti tradisi-tradisi orang-orang yang di luar daripada Islam gitu. Karena banyak sekali tradisi yang di Islam itu harus diikuti, banyak yang Mas Maria. Seperti ya sunnah-sunnah Rasul banyak gitu ya. Sibukkan saja dengan sunnah-sunnah Rasul, nggak perlu kita ikutin tradisi orang-orang kafir gitu ya. Biarkan mereka dengan tradisinya dan jangan sampai kita ikutin mereka, dan mereka pun nggak perlu ngikutin kita gitu ya. Lakum dinukum Waliyadin. Masya Allah. Nah, terakhir Ya, Mas. kamu jangan ikutin agama mereka seperti surat Al-Kafirun. Allahu la ilaha illallah wal hayyul Qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun wala antum abidun ma a'bud wala ana abidun ma abatum wala antum abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang berarti artinya kamu nggak usah repot-repot ikut agama kami kalau kamu nggak mau ikut ya, dan kamu juga nggak usah repot-repot ikut agama kami, dan kami juga nggak mau ikut agama kamu. Terakhirnya untukmu agamamu, untukku agamaku. Sangat menghargai luar biasa sekali agama Islam ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir nih sebelum kita tutup Mas Mario, sudah hafal berapa surat? Udah tadi kan kita ngobrol ya. Iya. Masya Allah. Surat apa terakhir? Al-Zalzalah ya? Iya. Suka ya? Paling suka. Boleh nggak dibacakan? Boleh. Iza ja'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'ala ardu zulzilatil ardu zulzilaha wa aqajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yauma izin rabat abaroha bi anna rabbaka aulaha yauma izin sultatan li yauma amahum famaima miskola zarotin koiroyaroh wamaima miskola zarotin soiroyaroh. Pada terakhirnya famaima miskola zarotin khoiroyaroh famaima miskola zarotin soiroyaroh. Nah itu dia yang terakhirnya ini. Masya Allah. Jadi kalau kamu menanam kebaikan nanti pasti akan dapat yang baik, dan kamu menanam keburukan pasti akan dapat keburukan. Masya Allah. Masya Allah. Semoga nanti nambah ya hafalannya Mas Maria. Iya. Jadi walaupun saya makohi dulunya masih berantakan. Nanti kita sama-sama belajar. Baru sampai tajwid doang, dan saya belum kenal nahwu dan sorof. Apalagi belum kenal Arab yang gundul. Belum mengenal. Ya. Masih Arab yang pakai harokat semua. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan nanti insya Allah Mas Maria hafal 30 juz. Amin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makasih banyak ya atas waktunya. Ya, mudah-mudahan kita berjumpa lagi di kesempatan yang berbeda. Nanti insya Allah kurmanya kan enak ya. Nanti kalau jualan air zam-zam juga dong. Aku pinginnya air zam-zam. Baik, insya Allah.
Baik, mungkin itu sahabat ngaji cerdas. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, akhir kalam, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Makasih Mas Adam. Masih banyak Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berapa ya?